Setelah kita menyaksikan bagaimana puncak ibadah haji tadi ya di Mekah, Arab Saudi, sekarang kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih memaknai Idul Adha ini, bagaimana menggapai keberkahan dengan keikhlasan untuk berkurban. Betul. Kita akan langsung tanyakan kepada Ustazah yang sudah hadir di studio, ada Ustazah Lisa Asisa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Selamat Idul Adha. Pagi, selamat Idul Adha. Alhamdulillah. Gimana udah makan sate belum kita? Belum. Bareng lagi ya kan. Masih dalam proses Ustazah. Iya. Jadi begini, kita kan dalam hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Dan ini berangkat dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang anak kesayangnya saja dia ikhlas untuk dikorbankan begitu. Bagaimana dengan kehidupan saat ini Ustaz? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil baldah Indonesia aminatan mutmainnah. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ba'd. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah ada hari yang di dalamnya terdapat amalan yang soleh yang dicintai oleh Allah. Dan hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena terdapat amalan sholat, puasa, haji, dan amalan kurban. Sekarang tepat 10 Zulhijjah. Seluruh umat muslim yang ada di dunia melaksanakan Idul Adha. Mengenang keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayang yang dinanti selama hampir 80 tahun. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Perintah tersebut merupakan bentuk pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam beribadah kepada Allah. Dan ternyata perintah tersebut merupakan ujian yang Allah berikan ketika Nabi Ibrahim sudah bertawakal, ingin menyembelih Nabi Ismail, digantikanlah Nabi Ismail oleh seekor domba. Oleh karenanya, bagi umat muslim yang mampu untuk berkurban, maka tepat hari ini hendaklah berkurban. Udah kurban belum Bu? Udah, saban hari. Laki nggak pulang-pulang, anak nunggak bayaran. Kurban perasaan berarti ya Ustazah ya. Kayak film Ustazah. Kurban sendiri dalam bahasa Arab artinya dekat. Maknanya sahabat karib. Teman karib itu dekat. Kita ingin mendekat kepada Allah. Sejatinya kurban itu menghancurkan, menghilangkan upaya-upaya yang dapat menjauhkan diri kita untuk bertakorup, untuk dekat kepada Allah. Apa aja tuh yang dapat menjauhkan diri? Contoh, aku mau kurban deh, tapi semuanya buat saya. Palanya buat saya, buntutnya buat saya. Lah buat masyarakatnya mana? Kurbannya di mana? Iya, justru kurban itu bukan ibadah individual, akan tetapi ibadah sosial. Ada perumpamaan seorang petani yang di jalan di tengah pematang sawah. Kalau Ebit GAD mungkin mengatakan begini, kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Merdu suara Ustazah ya. Suaranya ternyata merdu juga Ustazah ini. Dia membawa beban katakanlah ke depan 10 kilo, ke belakang 80 kilo. Kira-kira selamat ya sampai tujuan. Yang ada ngejengkang di tengah jalan. Iya, berat belakang. Islam mengajarkan keseimbangan kita ibadah kepada Allah. Tapi punten, Allah tekankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu. Allah timpakan kepada manusia azillatu kehinaan, azillatu kesusahan, azillatu kesengsaraan, aynama suqifu, dimanapun tempat tinggalnya, tinggi rendah apapun jabatannya, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Dengan adanya kita saling menolong, saling berbagi, akan muncul sikap toleransi, ya, akan muncul sikap peduli. Kalau semuanya orang kaya, nggak ada yang mau kerja. Kalau semuanya atasan, siapa yang mau jadi bawahan? Maknanya la quwwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan kecuali dengan kebersamaan. Jadi diharapkan dengan momentum adanya Idul Adha, saling berbagi, saling peduli, bahkan kita mengharapkan muncul adanya sifat untuk membangun negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Amin. Nah Ustazah, saya juga penasaran, kalau kita berbicara kurban, suatu kewajiban, tapi bagaimana bagi mereka yang mungkin secara finansial belum bisa untuk berkurban di tahun ini? Apakah mereka juga wajib untuk memenuhi ibadah mereka dengan tetap berkurban meskipun
dengan kondisi ayam. ekonomi begitu ya belum memenuhi. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Kembali lagi kita akan lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Dan dengan Ustazah Lisa kita tadi menyambung pertanyaan Philip, kalau yang belum mampu berkurban itu seperti apa Ustazah? Apakah harus berusaha mencicil, bahkan ada juga yang mengutang buat berkurban, itu seperti apa? Perlu ditekankan bahwa hukumnya berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Beda dengan kewajiban, ya, dengan seperti puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi kalau kurban sekali lagi ini adalah sunnah. Jikalau mampu berkurban, alhamdulillah, maka berkurbanlah. Kalau nggak mampu, ya karena memang ini bukan kewajiban, tidak apa-apa. Yang terpenting satu, banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan selama di bulan Zulhijjah. Kadang punten ada sekarang yang marak, Kak. Karena di satu negara mungkin hewan kurban itu murah, akhirnya berbondong-bondong untuk mentransfer ke negara lain. Ia berkurban di negara lain. Kurban online ya itu ya? Iya, korban apa? Bukan korban online, kurban online. Bukan korban judi online. Iya, itu judul. Baik, di sini tekankan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Kalau memang ada orang yang memang mampu berkurban, katakanlah hewan kurban di negara tersebut 1 juta untuk 1 ekor kambing. Saking pengennya nih di Indonesia mungkin nggak dapat harga segitu, maka itu merupakan sebuah kemudahan. Media saat ini berkurban 1 juta, alhamdulillah bisa. Tapi ingat, jangan sampai kita mencari-cari gimana supaya caranya murah, pengen ya? kurban tapi pengen yang murah. Nyari kambing pun yang kurus. Nggak bisa dibagi dagingnya. Allah saja memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayang. Namanya putra belahan jiwa, sesuatu yang berharga. Begitupun manusia diharapkan bukan hanya mengorbankan harta untuk menyembelih hewan, akan tetapi mengorbankan atau mengorbankan diri dalam tujuan-tujuan yang baik. Kadang punten banyak keegoisan dalam diri kita. Fanatisme, radikalisme, ingin menghancurkan negara, ingin menghancurkan pemerintah, na'udzubillah. Itulah yang harus kita korbankan gitu. Itulah yang harus kita pangkas agar tidak ada sesuatu yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Ustazah Lisa sendiri melihat bagaimana suasana Idul Adha tahun ini khususnya di Indonesia, seperti apa suasananya? Apa yang berbeda begitu? Baik, kita tentunya bersyukur Indonesia itu merupakan baldah yang thayyibah, negara yang aman. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami konflik, negara yang berkepanjangan. Jadi tentunya kita harus bersyukur kita mempunyai negara yang aman, yang insya Allah kita punya pemerintah pun yang amanah, masyarakatnya marhamah. Jadi sesuai seperti kebudayaan yang tadi ada pawai. Betul, belum seru, lagi seru. kalau di satu kampung kurban sapi kayaknya 1 orang aja udah rame dikerubutin tuh sapi. Satu kampung Dilihatin tuh sapi. Itu luar biasa. Betul. Jadi ada guyub kalau kata orang Sunda, kekompakan kan, saling berbagi, nyate bareng, sampai ntar 5 hari ke depan kita nyate mulu kayaknya. Kalau begitu tukang sate kayaknya akan sepi nih ya, 5 hari ke depan. Nganggur dulu tukang sate. Iya, jadi misalnya juga tetangga lagi berantem, Ustazah, ini bagi-bagi daging jadi baikan lagi. Jadi nyolek ya. Masak apa mah? Masya Allah. Oke, jadi mungkin juga hakikat dari berkurban ini bisa kita lihat dari cerminan para pemimpin kita ya. Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin ya saat ini, Ustazah? Hikmah Idul Adha itu bukan hanya mengorbankan harta untuk menyembelih hewan. Tetapi hikmah Idul Adha itu adalah mengorbankan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Sifat jelek itu ya ada egoisme. Tetangga beli gorden baru kita bengek seminggu. Tetangga beli kulkas kita yang masuk angin, sering. Adanya egoisme, adanya fanatisme, merasa diri menjadi lebih baik, merasa ras ini, golongan ini yang paling bagus. Ada lagi radikalisme, ingin menghancurkan, hoax di mana-mana, menyebar berita bohong di mana-mana. Jadi pesan saya utamanya untuk para pemimpin negara kita Indonesia, tetaplah menjadi pemimpin yang amanah,
tetaplah menjadi pribadi yang jujur, menjadikan Indonesia maju, Indonesia apa tuh? Indonesia emas. Indonesia emas. Indonesia emas Betul. malah kan, target yang harus kita kejar. Nah ini juga seluruh masyarakat Indonesia mengambil teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar, istri tercinta Nabi Ibrahim, berlari antara Bukit Sofa dan Marwah selama 7 kali. Sekarang enak udah marmer, AC di mana-mana. Tapi zaman dulu ya tandusnya padang pasir, panasnya yang luar biasa. Tapi beliau tidak gentar mencari kehidupan yang lebih baik untuk anaknya Nabi Ismail. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita merasakan segarnya air Zam-Zam. Iya. Begitupun kita, bagaimana mengorbankan diri kita, mengorbankan pikiran kita, Ego ilmu kita, ego ya. kita, Betul. ya, untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia emas. Betul. Yang bisa berkorban pakai harta, membangun, alhamdulillah. Mungkin kalau nunggu jembatan Iya. dari Berarti pemerintah takut kurban lama. tidak perlu selalu sapi dan kambing begitu Iya, ya. Bisa jadi dalam memang bentuk apapun ya. Ada Bisa pilihannya ya? kalau Iya. kurban. Ya, ada sapi, ada unta, ada kambing. Pokoknya yang berkaki 4. Ayam nggak termasuk tapi Oke, Bang. ayam Kaki kakinya empat. 2 Ayam begitu kaki ya. empat. Baik, terima kasih Ustazah Ziasya Baik, terima untuk kasih waktunya banyak. pada pagi hari ini.